HP Nokia second daripada dijadikan ganjal pintu, mending langsung dikirim ke Pakistan untuk diekstrak emas yang melekat pada komponennya. HP jadul yang didapatkan dari pengepul rongsok langsung dituangkan ke lantai. Teknisi berjaket kulit langsung adu mekanik menggunakan dray untuk memisahkan komponen berharga dari casing. Casing HP tidak dibuang begitu saja, melainkan akan diolah menjadi sesuatu yang berharga. Komponen HP kemudian dikumpulkan di satu tempat untuk ditumbuk seperti hutang sampai menggunung. Bahan bakar yang terbuat dari jerami kering digunakan sebagai alas. Komponen HP harus dipastikan berada di tengah dan tidak jatuh ke pinggir. Jerami lain yang sudah disiapkan langsung ditata rapi sampai menutupi semua tumpukan komponen HP. Setelah itu bakar dengan korek kayu sampai menyala. Tak butuh waktu lama untuk mengubah semua itu menjadi debu. Hasil pembakaran kemudian disekop secara manual dan dimasukkan ke dalam karung bersih untuk memudahkan proses mobilisasi. Barang rongsok di Pakistan sangat mudah ditemui. Industri daur ulang tentu menjadi salah satu bisnis yang cukup menjanjikan. Ditambah bahan bakar untuk proses peleburan juga terbilang murah. Abu sisa pembakaran langsung dimasukkan ke mesin giling yang berfungsi untuk menghancurkan komponen yang masih berukuran besar. Bola baja berbagai ukuran dimasukkan ke dalam mesin untuk mempercepat proses penghancuran. Metode seperti ini sangat efektif dan tak perlu biaya mahal. Serbuk boraks dan abu vulkanik dicampurkan ke dalam debu pembakaran. Boraks berfungsi sebagai flux yang membantu mengurangi titik leleh logam dan memisahkan emas dari kotoran atau bahan sisa lainnya. Dalam proses ini, boraks membantu menggabungkan kotoran dan oksida logam menjadi selak atau terak yang kemudian dapat dipisahkan dari logam mulia seperti emas. Sumur pembakaran disiapkan untuk mengeksekusi lawan. Tungku pembakaran ini didesain sedemikian rupa untuk menghemat ruang dan meningkatkan suhu di dalamnya. Diameter dan kedalaman lubang harus diukur dengan teori fisika kuantum. Suhu yang dihasilkan di dalam tungku bahkan bisa setara permukaan matahari. Capit yang mereka buat sendiri digunakan untuk mengangkat lawan ke permukaan. Semua peralatan di sana mampu mereka buat sendiri dengan bahan seadanya. Cairan logam didiamkan beberapa saat di dalam tempat khusus. Kotoran terak harus diangkat secara berkala sampai menyisakan logamnya saja. Batu bata kemudian disusun melingkar untuk mempermudah proses pemanasan logam selanjutnya. Arang yang terbuat dari kayu gaharu digunakan karena kualitas dan aromanya yang mampu meningkatkan damage. Tak usah capek mengipasi arang seperti membakar sate, gunakan saja blower bertekanan tinggi. Logam hasil peleburan pada proses sebelumnya disiapkan dan ditanam di tengah lingkaran. Blower langsung dinyalakan untuk menyalakan api dari arang. Batang kayu yang cukup besar akhirnya memasuki pertandingan untuk menggantikan arang. Metode pemanasan seperti ini mampu menghemat anggaran hingga 50% jika dibandingkan dengan menggunakan pertamax oplosan sebagai bahan bakar. Aduk es jeruk dan pisahkan terak dari permukaan dengan linggis. Proses ini harus dilakukan selama beberapa jam karena titik didih emas jauh lebih tinggi dibandingkan logam biasa. Suhu yang dihasilkan dari membakar kayu juga tak setinggi dengan metode peleburan yang biasa mereka gunakan. Setelah down, siram logam cair dengan air es. Penyiraman ini dilakukan untuk menurunkan kepadatan dan suhu logam dengan cepat. Hasil dari proses ini selanjutnya dibersihkan dan dipisahkan dari serpihan logam yang tidak menempel erat. Bersihkan juga dengan sikat gigi sampai kinclong. Setelah itu, bahan mentah siap untuk memasuki tahap ekstraksi. Asam nitrat dalam jumlah yang tertakar disiapkan untuk membantu memisahkan logam dengan emas. Ketika logam mulia seperti emas dimasukkan ke dalam asam nitrat, reaksi kimia yang terjadi menghasilkan gas nitrogen dioksida. Gas ini berwarna coklat pekat dan sangat beracun. Reaksi memungkinkan logam untuk larut dalam larutan, sementara emas tidak reaktif terhadap aqua regia yang akan tetap sebagai residu. Proses ini sangat berbahaya dan memerlukan penanganan yang hati-hati serta penggunaan alat pelindung diri yang sesuai karena asap yang dihasilkan sangat beracun dan korosif. Tapi mekanik Pakistan memiliki kostum pelindung yang sangatlah overpower untuk menangkal segala kemungkinan. Logam mulia emas yang tersisa dari proses ekstraksi harus dipisahkan dengan cairan yang ada dengan sangat hati-hati. Kertas saring juga digunakan untuk mencapai hasil yang maksimal. Untuk mengurangi kadar cairan di dalam emas, peras kertas sekuat tenaga sampai kering. Serbuk logam ini selanjutnya dilelehkan dengan suhu tinggi di dalam wadah kecil. Hasil emas ini pun terlihat mengkilap, siap untuk dipasarkan ke toko emas terdekat. Overpower parah.